Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi ya di channel saya nih. Di video kali ini ya teman-teman ya, saya ingin mengulas ya, atau ya sekedar ngobrol-ngobrol ya, situasi kehidupan di Arab Saudi ini ya, khususnya saya yang tinggal di Riyadh ini ya. Saya ingin mengulas tentang apa ya? Ya tentang hukuman lah ya. Kalau di negara kita kan tidak ada hukuman pancung ya. Nah, tapi kalau di Saudi ini ada teman-teman. Ya makanya orang kalau yang menyebut Arab Saudi lah ya, negara Arab Saudi itu identik dengan hukuman pancung ya. Ya istilahnya itu kalau menurut kita itu mengerikan ya. Tapi yang saya belum melihat sendiri ya namanya hukuman pancung di sini loh. Ya saya sendiri nggak mau saya melihat begitu walaupun ada ya. Dan di Arab Saudi sendiri ya, ini yang namanya hukum pancung itu juga begitu orang divonis punya hukuman mati ya, hukuman pancung itu ya tidak langsung dilaksanakan biasanya. Jadi dikaji dulu, jadi dilihat dulu, jadi nggak langsung dilaksanakan ya. Ini kata teman saya juga nih. Kebetulan saya punya banyak teman juga ya, asli orang Saudi di tempat kerja saya. Jadi ya antara pelaku dan keluarga korban itu, kalau umpamanya keluarga korbannya itu mau negosiasi ya, minta dibayar, nah itu bisa. Jadi tergantung keluarga korban ya. Keluarga korban kan kayak dulu ya, orang Indonesia itu ada tuh seorang TKW yang terus bayar berapa 4 miliar apa terus langsung bebas, itu bisa. Jadi walaupun ya antara presiden sama raja di sini untuk bernegosiasi ya agar diringankan, itu jadi nggak bisa, tergantung dari keluarga korbannya ya. Walaupun presiden kita udah bernegosiasi nih dengan raja di sini ya, di Arab Saudi, tapi kalau keluarga korbannya umpamanya nggak mau terima ya tetap saja ya tidak bisa teman-teman. Jadi antara keluarga dan pelaku ini, kalau mama keluarga korbannya oke, saya minta ganti sekian ya, duit sekian real, itu ya bisa sanggup nggak? Kalau nggak sanggup ya berarti harus dilaksanakan hukuman matinya itu. Tapi kalau tapi jarang ya. Biasanya namanya korban juga kadang udah sakit hati terus nggak mau terima ya, akhirnya harus dilaksanakan juga ya namanya hukuman pancung itu. Dan kebanyakan kalau orang-orang kita itu ya karena lemah ya dalam segi dalam masa penyelidikan dan penyidikan ini, orang kita itu lemah karena di sini kan nggak ada pengacaranya ya. Pengacara buat kita itu susah. Kadang begitu bersalah langsung dibawa diadili tanpa pemberitahuan, tidak boleh ya pemberitahuan keluarga atau ke KBRI itu. Dan tahu-tahu saja ya
ada hukuman mati gitu. Dalam nggak lama lagi akan dilaksanakan hukuman mati. Nah, itu baru disebutkan dikasih tahu ya. Kadang yang sering itu kebanyakan nggak dikasih tahu, jadi gimana bisa negosiasi. Nah, itulah ya. Makanya selama kerja di Saudi itu ya paling bisa ikuti aturan, kontrol diri ya. Jangan kalau ada masalah ya harus selesaikan lah secara secara kekeluargaan ya. Kalau ada masalah dalam urusan kerja, kayak saya kebanyakan ya nggak ya menahan diri lah walaupun masalah seberat apapun. Dan di sini pun kalau di tempat kerja nih ya, ada perkelahian itu udah pasti, itu udah nggak bisa ditolerir lagi ya perusahaan, karena perusahaan juga takutnya nanti kalau ada terjadi pembunuhan ya, nah, itu repot lagi nih, perusahaan harus tanggung jawab juga. Makanya kalau di Saudi ini ya, kebanyakan yang mendapat hukuman mati itu kebanyakan orang-orang yang asisten rumah tangga itulah ya. Jadi pekerja-pekerja yang di rumah itu. Tapi kalau pekerja-pekerja formal itu ya ada, tapi jarang. Kebanyakan asisten rumah tangga itu yang kerja non formal. Dan makanya ya harus ikuti aturan ya kalau kerja di Arab Saudi ini. Jangan ya kalau sedikit emosi nggak bisa kontrol emosi ya, kalau terjadi pembunuhan ini yang karena di sini mati harus dibayar nyawa ya. Mati ya kalau keluarganya nggak terima, walaupun ya bukan di Saudi sendiri ya, warga Saudi sendiri, warga negara lain pun ada juga sih kasus ya. Jadi pokoknya antar negara lah ya, itu tergantung juga keluarga yang dibunuh sama pelaku bisa kompromi nggak, atau minta tebusan berapa ribu real tuh. Kalau bisa dipenuhi ya bebas, tapi kalau nggak bisa dipenuhi ya terpaksa ya harus menjalani hukuman itu ya. Makanya di Saudi ini ya, walaupun presiden sama rajanya itu udah kompromi ya untuk memaafkan, rajanya udah menghubungi keluarga untuk memaafkan, tapi kalau keluarganya nggak bisa, tetap aja teman-teman nggak bisa ya. Kalau keluarganya ya sudah saya maafkan, tapi harus bayar ganti, istilahnya ganti duit lah sekian, kalau bisa dipenuhi sih nggak masalah. Nah, kalau nggak bisa dipenuhi karena jumlahnya itu biasanya nggak sedikit ya, miliaran kalau dirupiahkan ini, biasanya keluarga nuntutnya begitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya, itulah sekilas mengenai ya hukuman mati di sini ya. Nah, itulah makanya kalau kerja di Saudi ini, bagi teman-teman, satu ya harus kontrol diri ya. Jangan berbuat kriminal dan ikuti aturan. Itu saja. Dan sekian dulu ya. Dan bagi yang menonton video ini, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.